Halo, sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Nah, itu tadi bagaimana saya menangani awal dari pohon ini yang tadi bisa dilihat dia masih dalam pot pembesaran. Artinya memang pohon ini sudah dalam taraf pembuatan anak ranting. Ya, jadi apa yang tadi kita saksikan bersama adalah bagaimana cara kita membongkar dan memperlakukan akar, kemudian melakukan pembersihan dari pohon ini sangat penting. Boleh menggunakan stem seperti saya tadi, boleh disikat, tidak ada masalah, sama saja. Yang penting kondisinya bisa bersih. Nah, inilah kondisi setelah kita keluarkan dari pot tadi, kemudian sampai kita bersihkan. Sangat bersih, bisa dilihat di sini kondisi akar sangat sehat sekali. Ya, saatnya saya mulai menyisir akar, dalam arti melakukan penataan mestinya ya, melakukan penataan, kemudian melakukan trimming terhadap akar. Karena memang perlakuan Anting Putri menghendaki demikian. Jadi akar harus dipotong berkala, kemudian dikontrol terus di bawahnya di sebelah sini. Ini harus dibersihkan, dikurangi terus sampai pada akhirnya nanti kita akan tanam semen di sini. Agar akar yang berkembang adalah akar yang di samping sini semua. Ya, itu pun nanti tergantung kondisinya. Kalau memang pembesaran ini sudah dinilai cukup, maka kembali kita buka semennya, kita jalankan lagi akar yang di tengah. Ya, supaya di sini tidak terlalu membengkak juga. Kalau membengkak terlalu besar, jelek juga. Jadi proporsional. Kita atur dengan cara yang seperti tadi saya utarakan. Nah, ini sekarang saya akan lakukan pemotongan. Jadi yang di bagian tengah ini kita potong dulu. Kita habisi sampai batas maksimal. Ya, bisa dilihat di sini ya bahwa memang pohon ini sudah di training. Terlihat dari kondisi bagian tengah akar ini sudah sangat tipis sekali mendekati ke badan. Jadi ini sudah melalui program pembentukan akar kurang lebih 4-5 tahun pohon ini. Ya, setelah dirasa cukup di bagian yang tengah, kemudian kita melebar ke bagian yang samping. Nah, bagian yang samping kita potong dulu keliling seperti ini. Sekaligus dilakukan pemilihan terhadap akar-akar yang pertumbuhannya
menyilang atau bahkan yang sudah mati seperti ini. Saya akan meneruskan menggunakan yang di bagian bawah, yang atas kita potong. Ini juga yang atas kita potong, ya, yang digunakan yang bagian bawah, agar nantinya dia tidak tumbuh ke atas. Ya, penyebaran akar ini sebenarnya sudah cukup baik, artinya penyebarannya sudah ke samping. Ya, bisa dilihat ya, tipis sekali. Ya, ini dengan tujuan nanti bisa memperpendek ukuran tinggi dari pohon secara keseluruhan. Sebenarnya pohon ini pohon small, 15 cm ke atas. Saya akan mencoba untuk membuat dia menjadi pohon mame, sehingga ukurannya yang dibutuhkan adalah 15 cm ke bawah. Mudah-mudahan bisa. Upaya yang dilakukan adalah yang pertama, mempertipis kondisi akar agar pohon bisa ditanam sampai mendekati pangkal batang di sini. Dengan demikian ukurannya akan terhitung dari jarak gunting saya ke top atas. Ya, oke, nanti kita saksikan bersama apakah pohon ini bisa dibuat menjadi ukuran mame. Matiin. Matiin. Udah, matiin. Ini saya mempersiapkan potnya. Ini adalah kawat pengikat. Kemudian saya masukkan ram penyaring pasirnya. Kawat penjepit ram. Media yang kita gunakan adalah akadama. Mungkin banyak teman-teman atau ada teman-teman yang belum mengenal apa itu akadama. Anting putri pada dasarnya pohon yang menghendaki kebutuhan air di dalam pot yang tinggi. Artinya kondisi pot diharapkan bisa dalam kondisi berair terus. Jadi media yang dibutuhkan adalah media yang bisa menyerap air atau menyimpan air. Nah, kalau di Indonesia ada tanah liat, ada tanah gunung, tanah merah, ya. Tetapi kalau kita menggunakan
media tersebut, tanah liat, tanah gunung, harus dicampur dengan pasir malang. Karena apa? Karena sifatnya kurang porus. Ya, sedangkan selain menghendaki media yang bisa menyimpan air, kondisi pot juga harus dalam kondisi yang porus. Porus artinya apabila disiram, air cepat keluar dari lubang pot. Tetapi kalau kita menggunakan tanah liat 100% ataupun tanah gunung 100%, kemungkinan penyiraman akan lama karena kondisinya kurang porus. Porus juga berfungsi sebagai masuknya oksigen ke dalam media, sehingga media kita lebih sehat, akan lebih sehat. Ya. Nah, Akadama ini adalah media yang berasal dari Jepang. Ini sebenarnya adalah tanah liat yang dibuat butiran, kemudian dimasak sedemikian rupa sehingga dia berbentuk butiran ini awet. Ya, butiran ini tidak gampang hancur. Tapi kalau kita remas bisa dilihat ini ya. Jadi, nah dia hancur jadi seperti tanah liat lagi. Nah, tetapi kalau tidak diremas seperti ini, bertahun-tahun pun juga akan kondisinya berupa butiran ini. Jadi ini adalah media yang sangat sempurna untuk anting putri. Karena dia mudah menyerap air, kemudian kondisinya porus karena bentuknya butiran. Nah, yang pertama, layer pertama saya kasih tadi yang agak kasar ini. Kemudian yang di atasnya kita pilih yang agak lembut. Nah, seperti ini. Ya, seperti biasa saya berikan furadan secukupnya untuk menjaga media agar terbebas dari segala serangga, cacing ataupun hewan-hewan yang kemungkinan bisa masuk ke media. Kemudian dekastar yang 17, 11, 10 ya. Nah, ini ujung dari batangnya udah di bawah 15 cm. Kita akan usahakan nantinya sampai 15 cm. Ini saya ngukur dari bibir pot. Kemungkinan kalau dari akar yang paling menonjol seperti yang ini. Nah, di sini ada 15 cm kurang dikit. Oke, bagaimana nanti saya membuat pohon ini menjadi mame? Kita saksikan bersama. Ini adalah awal penanaman. Saya harus tahu dia maksimal bisa dibuat berapa senti. Nah, setelah pohon tertanam atau diletakkan dengan posisi yang sudah saya tentukan ini, pohon ini perlu diikat. Ini tadi kawat yang sudah kita siapkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak goyang. Kemudian apabila ada sesuatu yang tidak dikehendaki seperti guncangan ataupun miring, pohon tetap bisa terikat di potnya, tidak goyang. Karena yang pertama, penanaman awal ini sangat riskan sekali. Karena dalam 2-3 minggu ke depan proses pertumbuhan akar dari yang kecil-kecil sangat membutuhkan kondisi untuk tidak terlalu banyak guncangan. Nah, ini kita ikat, tujuannya adalah seperti itu.
Selain itu, apabila ada diangkat miring-miring, dia tetap kuat di dalam potnya. Matiin habis ngono. Selanjutnya saya tinggal isi media, kita penuhi media. Nah, untuk penggunaan dekastar saya menggunakan di bawah saja karena memang tidak dikehendaki akar anting putri bertumbuh ke atas, yang kita kehendaki selalu ke bawah. Maka rangsangan makanan atau pupuk diadakan di bawah. Nanti juga ada caranya lagi, triknya lagi agar bagaimana agar tidak tumbuh ke atas. Nanti akan saya sharingkan lagi. Nah, sekarang proses penanaman saya sudah selesai ini. Ya. Bisa dilihat ya, akar terlihat sangat jelas, sangat bagus. Tetapi memang belum mencapai kematangan yang cukup. Ini masih muda sekali akarnya. Kondisi batang juga masih muda. Tetapi banyak sekali luka-luka yang sudah nutup. Ini bisa dilihat ini. Nah, ini nutup. Ini adalah salep kambium, bekas salep kambium. Ya, sementara ini dulu. Saya akan lanjut dengan memproses pohon ini, ya. Mari kita ikuti bersama bagaimana saya melakukan perandingan atau menata perandingan karakter dari anting putri. Nah, inilah kondisi pohon tadi. Barusan saya melakukan penyiraman agar media lembab. Selanjutnya saya akan mengurangi beberapa cabang ranting yang tidak terpakai dulu. Ya, jadi banyak sekali. Seperti bisa dilihat di sini, kondisi yang saling menumpuk, saling berdekatan, kemudian nanti akan menjadi sesuatu yang terkesan bergerombol, ya. Jadi pohon ini adalah pohon formal, bergaya formal, artinya dia pohon di dalam konsep saya, konsep pokok. Pohon formal itu pohon yang hidup natural, ya. Natural bukan berarti pohon itu tidak mempunyai drama kehidupan, tetapi memang drama kehidupannya natural, artinya dia tumbuh di media ataupun di lahan yang tanahnya mungkin subur atau tanahnya tidak banyak batuan sehingga pertumbuhannya normal pohon biasa. Nah, tetap konsep-konsep tropis akan saya pergunakan untuk membuat pohon ini, ya. Jadi kekuatan tumbuh adalah kuncinya. Kekuatan tumbuh yang bahan yang ada ini kita pelajari dulu. Mana yang menjadi kekuatan tumbuh? Nah, di sini bisa dilihat ada satu kekuatan tumbuh ke atas. Ini adalah terusan batang utama, maksud saya. Ini adalah kekuatan tumbuh yang pertama. Jadi dia
paling gede, kemudian dia bisa di bagian yang paling tinggi nantinya. Kemudian banyak cabang-cabang lagi, cabang, ya, cabangnya besar-besar. Proporsinya udah sangat bagus. Nah, ini cabang. Nah, di dalam konsep membuat bonsai tropis, saya tetap menggunakan atau memanfaatkan kekuatan tumbuh sebagai tolak ukur atau pedoman untuk melakukan proses berikutnya, yaitu melakukan penataan ranting. Nah, maksud saya pohon gerak batang utama sudah kita tentukan menggunakan yang ini. Ya, jadi nanti di ujung sini adalah susunan mahkota utama. Kemudian di sini seperti ada anak pohon yang terbelah menjadi dua, yang satu kemari dan yang satu ke belakang. Ya, jadi nanti di sini ada susunan mahkota juga, semi mahkota. Kemudian yang di belakang sini mudah-mudahan bisa saya bangun semi mahkota juga. Nah, ini ada kekuatan lagi. Yang kedua, yang ketiga, sorry, yang keempat. Nah, nanti di sini ada semi mahkota yang membantu ataupun berdekatan dengan mahkota utama. Jadi ada dua kelompok nanti mahkota, yang di belakang agak kecil, yang di depan agak besar. Ya, kemudian ini adalah kekuatan lagi. Semi mahkota juga pasti akan saya munculkan, entah itu nanti di sini atau di sini. Nah, kemudian yang belakang bisa dilihat dari depan, ini ada, kelihatan ini jari saya. Nah, ini adalah nanti akan saya bangun menjadi semi mahkota juga. Nah, konsepnya udah jelas di awal udah kita tentukan mana mahkota, mana pengikut, mana sehingga kita dalam melakukan pemilihan sekarang ini kita tahu mana yang dibutuhkan, mana yang tidak. Itulah dasar mengkoreksi ataupun memilih cabang ranting dari membuat bonsai. Artinya berhadapan dengan bahan seperti ini tidak perlu bingung, tidak perlu takut, ragu mana yang dipotong, mana yang tidak, mana yang harus dibesarkan, mana yang harus dibuang, segala macam. Dasar pemikirannya adalah tadi, kekuatan tumbuh dipelajari. Kekuatan tumbuh dipelajari, maka kita sudah tahu bahwa kita akan membangun mahkota di sini, kemudian gerak arah tumbuhnya kemana, kemudian semi mahkota di mana, itu semua sudah jelas. Tinggal diikuti aja kondisi pohonnya. Oke, nah sekarang arah tumbuh dari pohon ini jelas akan saya buat sedikit ke sana, ke arah sebelah kiri. Ya, karena kekuatan tumbuhnya memang dominan ada di sebelah kiri. Nah, disinilah nanti arah tumbuh setelah ditentukan, pertama kali kita akan merangkai ataupun membuat kerangkanya pada mahkota dulu, kemudian yang lain nanti bisa mengikuti setelah mahkota utama dibuat. Nah, sekarang itu tadi saya udah melakukan perapian, dirapikan bekas-bekas potongan yang masih ada kelebihan, dibuang semua, diratakan karena sudah waktunya. Sehingga nanti ranting yang baru akan berkembang menutup bekas potongan tadi, sehingga seperti ini bisa dilihat maju ke depan. Ya, kalau ini tadi sisa kayunya saya ratakan begini, kambium yang dari kiri dan kanan ini bergerak akan segera menutup bekas potongan yang telah dilakukan di awal. Ini sama, bisa dilihat ya. Nah, kambium yang bergerak di tunas baru ini akan ikut merangsang pertumbuhan kambium di sekitar potongan sehingga lukanya akan menutup. Selanjutnya saya akan melakukan pengurangan cabang ranting. Nah, ini yang sangat krusial, ini yang sangat memerlukan ketelitian. Jadi sesuai dengan tadi rencana-rencana yang telah saya utarakan di depan pada desain pohon ini, yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh. Kemudian saya sudah mengetahui nanti di sini ada mahkota utama, di sini ada mahkota kedua, mahkota ketiga, dan seterusnya.
Nah, dengan mengetahui itu, saya sudah tahu mana cabang yang dibutuhkan sesuai dengan rencananya tadi. Ya, seperti cabang ini bisa dilihat. Nah, ini akan menjadi mahkota, pasti semi mahkota. Kemudian di sini ada cabang besar untuk menjadi pengikutnya. Ya, kemudian yang di sebelah sini ada pertumbuhan besar juga, yang pasti nantinya akan saya bangun semi mahkota juga lewat pertumbuhan tunas yang ini. Nah, di depannya ini, di antara ini dan ini ada pertumbuhan ini, bisa dilihat ya. Nah, ini yang pertumbuhan yang saya maksud terlalu berdekatan, nantinya akan sulit untuk bisa memisahkan dengan jelas jalurnya yang jalurnya yang kemari di sebelah mana, jalur yang ke belakang itu di sebelah mana. Tapi kalau ini saya potong akan mempertegas jalur tersebut. Ya, bisa diperhatikan. Ini saya potong dulu. Ya, sekarang lebih tegas, artinya ini memang terpisah, ini sendiri kemudian ini sendiri. Nah, ini kita rapikan lagi. Oh ya teman-teman, saya hanya mengingatkan bahwa sebaiknya untuk anting putri bekas-bekas potongan ini diberikan atau dioles salep kambium. Udah pada tahu ya salep kambium banyak di pasar, bisa dibeli. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya agar lukanya tidak kemasukan air. Ya. Sementara tertutup, kambium bisa berjalan. Ya, seperti yang ini tadi, setelah dibuka salepnya kita kelupas, memang kambiumnya jalan. Sehingga ini sudah dalam kondisi yang hampir mau nutup. Ya. Kalau ini nutup sudah terusannya udah enak, flow-nya enak. Oke, yang kedua setelah ini adalah yang di belakangnya. Yang di belakangnya bisa dilihat ya, ini ada dua, 1 dan 2. Ayo pilih yang mana untuk saya kurangi 1. Ya tentunya apabila saya memotong yang ini, maka jarak antara cabang yang ini dengan cabang yang ini akan lebih terpisah, akan memberikan ruang. Nah, saya kurangi lagi yang ini. Dengan demikian sangat jelas sekali bahwa dari pertumbuhan cabang gede ini akan dari pertumbuhan cabang yang besar ini yang seolah-olah menjadi anak pohon keluar menjadi 3 ranting, 1, 2, dan 3. Nantinya pada masing-masing ranting akan kita bangun susunan mahkota, kumpulan daun, dan seterusnya. Nah, inilah koreksi awal yang perlu dilakukan, yang memang dalam pembuatan kerangka dasar sangat-sangat sekali diperlukan. Tujuannya apa? Selain mempertegas dari tujuan hidup pohon ini, juga sebagai konsentrasi tumbuh. Jadi apabila saya mengurangi yang lain, konsentrasi tumbuhnya akan terpusat pada yang tidak saya kurangi. Jadi itulah tujuannya. Oke, saya lanjut dulu dengan proses pemilihan yang lain. Saya sudah memberikan contoh bagaimana saya tadi memilih ranting. Nanti bisa diikuti bersama sampai saya selesai melakukan pemilihan rantingnya ini. Ya, ini saya sudah selesai melakukan pemilihan. Jadi sekarang saya sudah pastikan bahwa apa yang tersisa ini adalah cabang ranting yang saya butuhkan nantinya. Selanjutnya adalah proses untuk melepas semua daun ini. Ya, karena tadi kita melakukan pemotongan akar, daun sebaiknya dilepas. Untuk anting putri kebiasaan penanganannya seperti itu, tetapi ujungnya tidak disisakan. Nah, melepas daun juga jangan asal dipetik, sebaiknya dipotong tangkainya.
agar tunasnya tidak mati. Ya, nanti sisa tangkai ini akan kering dan lepas dengan sendirinya. Nah, tetapi tunas di sini tidak mati. Ujungnya tidak perlu dilepas. Nah, ini sisakan untuk mengontrol apakah pohon ini baik saja setelah kita melakukan pemotongan akar. Kalau ujungnya ini layu berarti ada masalah dan perlu diteduhkan saja. Permasalahannya hanya karena akarnya belum settle, belum apa namanya, belum mempunyai kekuatan untuk berkembang ataupun bertumbuh. Biasanya diteduhkan hanya dengan kurang lebih 1 minggu, daun sudah segar lagi dan bisa dipanaskan langsung. Nah, ini sudah selesai. Kita tadi melakukan pruning atau lepas daun. Sekarang udah bisa terlihat bagaimana sebenarnya dasar ataupun kerangka dari belum kerangka, apa namanya ini, dasar dari pohon ini setelah dilakukan pengelosan pada tahap ranting. Nah, ini adalah ranting, tetapi besarannya masih tetap kurang besar. Nah, saya ingin men-sharingkan bahwa kapan saatnya cabang atau ranting anting putri bisa mulai dikawat. Pada saat dia udah berwarna coklat seperti ini. Ya, jadi inilah saatnya cabang ranting anting putri mulai bisa dikawat. Ya, kalau udah berwarna coklat seperti ini. Kalau masih hijau sebaiknya tidak dikawat karena takut jaringannya dari kambiumnya rusak sehingga pertumbuhannya tidak bisa pesat. Jadi kalau apa namanya, kambium udah tebal seperti ini baru boleh dikawat. Itu pun saya sarankan tidak dilakukan penekuan yang sangat drastis, harus pelan-pelan, diarahkan saja. Ya, semisalkan ini mau diarahkan ke sana ya diarahkan ke sana aja. Tidak perlu ditekuk-tekuk sampai drastis sehingga kambium rusak. Kalau kambium rusak pembesarannya akan
lambat, biasanya malah cenderung mandek dia. Ya, itu tadi sedikit sharing saya tentang merawat atau penanganan kapan cabang ranting anting putri bisa mulai dikawat. Nah, inilah saatnya kita akan melakukan pengawatan, kemudian nanti akan saya arahkan. Meskipun masih perlu pembesaran, tetapi ini sudah perlu diarahkan saja. Jadi itu masih dalam kerangka sangat dasar sekali. Setelah cabang, ini yang akan saya arahkan adalah rantingnya. Pemasangan kawat seperti biasa, anting putri cenderung lentur. Jadi pemakaian kawat ataupun besarnya kawat disesuaikan dengan besarnya cabang atau ranting yang akan kita kawat. Biasanya ukurannya sepertiga. Jadi ukuran kawat sepertiga dari besarnya ranting. Kemudian putaran kawatnya dilakukan dengan sudut kurang lebih 45 derajat. Ya, jadi ini 45, ini 45. Memasang kawat pada sebuah bahan bonsai sebaiknya dilakukan satu arah. Jadi kalau ke kanan saja, kecuali ada arah ataupun cabang ranting yang ingin ditekuk ke satu arah. Jadi misalkan ditekuk ke kiri, putarannya ke kiri. Kalau mau ditekuk ke kanan, putarannya ke kanan. Tetapi kalau masih dalam tahap yang baru seperti ini, tidak diperlukan hal itu, karena kita prinsipnya hanya mengarahkan. Ya, ini sudah selesai. Sekarang saatnya saya melakukan pengarahan. Tentunya ini hanya pengarahan dasar saja untuk mengetahui apakah ranting-ranting ini bisa mendapat ruang yang baik nantinya untuk masing-masing mendapatkan sinar matahari. Jadi setelah tadi saya melakukan pemilihan itu berdasarkan kekuatan tumbuhnya. Nah, pada saat yang udah terpilih ini, kemudian saya melakukan penataan atau pengarahan awal. Nah, itu tetap prinsipnya pada adanya sinar matahari, sekaligus mengimplementasikan konsep awal tadi. Kalau di sini nanti bisa dibangun mahkota, ya dibangun mahkota. Di sini mahkota utama, kita bangun mahkota utama. Nah, selain itu juga semisalkan ini untuk mahkota utama, apakah cabang di bawahnya ini bisa layak untuk dibesarkan terus, apakah tidak akan tertutup matahari. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Oke, yang pertama saya awali dari mahkota utama dulu. Ya, sekali lagi penekuan awal ini sebaiknya tidak terlalu ekstrim agar jaringan ataupun kambium tidak rusak.
Nah, ini sudah selesai. Saya melakukan pengarahan awal. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, nanti yang kita pakai kemungkinan itu hanya sekitar 2 cm sampai 4 cm. Jadi misalkan ini ranting ini kan panjang sekarang. Nah, setelah pembesaran cukup, paling nanti saya potong di sebelah sini atau di sebelah sini. Jadi tidak dipakai semua sampai ke sana. Tujuan pengarahan ini kemungkinan hanya saya yang mengerti atau hanya yang buat yang ngerti, karena yang dipakai hanya ini. Jadi yang melintang-melintang ini sekarang masih kelihatan semrawut, masih kelihatan tidak rapi, tetapi nantinya setelah saya melakukan pemotongan akan jelas kelihatan. Ya, ini saya pikir cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Pelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana tadi saya membuka ataupun membersihkan akar-akar dan memperlakukannya sesuai dengan kebiasaan atau keinginan dari pohon Andeng Putri, yaitu akar dipotong berkala, kemudian media kita kasih yang akadama. Itulah yang kita tahu selama bermain Andeng Putri atau menanam Andeng Putri, kebiasaan yang membuat pohon ini bisa tumbuh subur. Mudah-mudahan saya terus dapat mengupdate pohon ini setiap 2 bulan atau 3 bulan, sehingga kita tahu bagaimana nanti cabang ranting ini yang sudah saya arahkan sekarang hasilnya nanti 2-3 bulan ke depan. Bagaimana tadi saya memperlakukan akar, hasilnya kesuburan akan kita lihat 2-3 bulan ke depan. Oke, silakan dipertanyakan di kolom komen, barangkali ada yang belum mengerti tentang apa yang kita bicarakan hari ini, yaitu konten tentang membuat bonsai berukuran mame bahan Andeng Putri. Yang belum share silakan matiin. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu channel YouTube saya, channel YouTube Pokop Art, untuk agar berkembangnya channel ini. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa di share juga, dan nyalakan lonceng notifikasi. Saya akan memberikan info kapan saya upload konten baru. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap terus ikuti channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.